Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kitab Tasihud Du'a. Sekarang kita masuk ke pembahasan meluruskan kesalahan-kesalahan seputar surat Al-Fatihah. Beliau berkata, "Minan muhdatsati fiha", di antara perkara bid'ah seputar Al-Fatihah, yaitu perkataan orang setelah sholat, Al-Fatihah untuk fulan. Ini jelas tidak pernah dilakukan Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula imam yang 4. Kemudian juga selanjutnya qiraatul Fatihah ba'da salam min sholati witr, membaca Al-Fatihah setelah salam dari sholat witir, baik sekali ataupun beberapa kali. Ini pun termasuk bid'ah. Selanjutnya qiraatul Fatihah wal muawwidzatain sab'a marrat ba'da sholatil jumu'ah, itu membaca Al-Fatihah dan muawwidzatain, qul huwallahu ahad, qul huwallahu falaq, qul a'udzu binnas, 7 kali setelah sholat Jumat. Ini juga bid'ah. Selanjutnya tarku qiraatil Fatihah fi sholati al-janazah, tidak membaca Al-Fatihah dalam sholat jenazah. Ini juga termasuk bid'ah. Selanjutnya Al-Fatihah li jami'i sukani hadhil baldah wal wali fulan, mengirim Al-Fatihah untuk seluruh rakyat yang ada di negeri. Demikian pula qiraatul Fatihah lil mauta, mengirim Al-Fatihah untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ini pun tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan tidak pula para sahabatnya. Dan hadis Al-Fatihah lima quri'at laha, Al-Fatihah tergantung untuk siapa, untuk apa dibaca, adalah hadis yang palsu. Demikian pula qiraatul Fatihah jahran jama'atan ba'da taslim min sholatil janazah, membaca Al-Fatihah dengan keras secara berjamaah setelah salam dari sholat jenazah. Ini jelas juga perkara yang diada-adakan. Demikian pula perkataan mereka Al-Fatihah kepada roh fulan, di suatu acara dan yang lainnya, ila arwahi fulan wa fulan wa fulan Al-Fatihah misalnya. Ini semua diada-adakan yang tidak pernah dilakukan Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in dan setelahnya. Di antara bid'ah Al-Fatihah qiraatul Fatihah inda ra'sil mayyit, Al-Fatihatul Baqarah inda rijlaih, membaca Al-Fatihah di kepala mayat dan akhir Al-Baqarah di kakinya. Ini tidak pernah dilakukan Rasulullah, tidak pula para sahabat. Adapun yang dinisbatkan kepada Ibnu Umar itu dhaif. Demikian pula al-munadah bi qiraatil Fatihah indal murur bil maqabir, ketika melewati kuburan mereka memanggil dengan membacakan Al-Fatihah. Ini pun juga bid'ah. Di antara perkara bid'ah juga yang membaca Al-Fatihah setelah makan. Ini jelas juga bid'ah. Demikian pula mengirim Al-Fatihah atau membacakan Al-Fatihah untuk orang yang memasak. Ini juga bid'ah kata beliau. Di antaranya juga tartibu qiraatil Fatihah ba'da sholati subhi ziyadatan fi syarafin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'da sholati adh-dhuhri wal 'ashri wal maghrib wal 'isya lil khulafa'il arba'ah ar-rasyidin ala tartib, wa anna man fa'ala dhalika hadaru inda ghuslihi idza mata wa fi qabrihi inda su'ali munkar wa nakir lahu, yaitu selalu membaca Al-Fatihah setelah salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Untuk salat subuh khusus untuk Nabi saja, adapun zuhur, asar, maghrib dan isya ditambah untuk khulafa'ur rasyidin secara tartib. Dan mereka punya keyakinan bahwa siapa yang melakukan perbuatan itu, mereka itu Rasulullah dan 4 khulafaur rasyidin ini akan hadir, katanya ketika ia dimandikan, ketika telah meninggal dunia. Demikian pula akan hadir ketika di kuburannya. Keyakinan yang batil. Di antara bid'ah Al-Fatihah kata beliau qiraatuha indan naum bin niyah lisyaikh al-mulaqqin, yaitu membacakan Al-Fatihah ketika hendak tidur, untuk syekh, untuk guru. Dan yang lainnya kita akan lanjutkan insyaallah.